Gak bisa. Belakang. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini
kepada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Ciamis Station. If you end your trip at Ciamis Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you. Check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke. Terpisah balik, dipisah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om.
Sampurasun, Sugeng Rawu, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun ini, tahun ketika video ini tayang tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat kesehatan, rezekinya lancar, dan juga kesuksesan pemirsa. Bagi yang kemarin-kemarin sedang berjuang, mudah-mudahan dapat tercapai pemirsa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Waduh, ubur-ubur ikan lele, selamat siang le. Ubur-ubur ikan lele, selamat sore le. Selamat kapanpun saudara menonton episode kedua. Waduh, pertualangan kembali le. Waduh. Kali ini Mamang akan menjelajahi gunung le. Waduh, gunung yang mana Mang? Bagi saudara yang penasaran, tontonlah sampai tamat le. Ya. Saudara akan menemukan jawabannya le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang awali perjalanan ini dari kota Tasikmalaya. Waduh. Ketika video ini tayang sedang naik kereta api Pasundan. Waduh. Yang telah berangkat dari stasiun Tasikmalaya, kota Tasikmalaya, yang ada di Provinsi Haji Udin pemirsa. Provinsi Jawa Barat. Yang gubernurnya ketika video ini tayang tahun 2025 sedang dipimpin oleh Bapak Aing alias Kang Deddy Mulyadi pemirsa. Ya, insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Selain itu juga ya, kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat itu di bawah Republik Indonesia pemirsa. Yang ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia pemirsa. Yang insya Allah akan membangun negeri ini menjadi negeri yang besar, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang aman, tentram, dan terbebas dari hama-hama pemirsa. Negeri yang menjadi negeri impian bangsa Indonesia pemirsa. Negeri yang maju seperti Macan Asia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele, Mamang sedang naik kereta api Pasundan le. Salah satu kereta api legendaris Jawa Barat yang menghubungkan Jawa Tengah, Yogyakarta sampai Surabaya, Jawa Timur le. Waduh. Kereta api ini relasinya dari Bandung menuju Surabaya yang melewati kota Tasik, Ciamis, Banjar, Kroya, Kebumen, Yogyakarta, Solo, sampai Surabaya le. Waduh. Jadi kereta api ini sangat diandalkan le, karena kelasnya kelas ekonomi yang terjangkau le. Waduh. Nah, ketika Mamang naik kereta api Pasundan ini, kursinya masih yang lama le. Jadi kursinya duduknya berhadapan dengan kursi tegak le. 3-2. Waduh. Ada yang membelakangi kereta, ada yang sejalan dengan kereta pemirsa ya, sejalur dengan kereta. Waduh. Nah, mungkin ketika video ini tayang bulan September 2025, kereta api Pasundan sudah di-upgrade le. Waduh. Di-upgrade menjadi tempat duduknya new generation pemirsa. Meskipun kelasnya kelas ekonomi dan kelas rakyat, kelas andalan warga masyarakat Indonesia, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah ya. Kereta api Pasundan ini telah di-upgrade jadi tempat duduknya mirip-mirip bis ya. 2-2 dan sejalur dengan kereta api. Jadi tidak ada istilah membelakangi kereta api le. Waduh. Biasanya kalau tempat duduknya yang membelakangi kereta api itu bikin pusing pemirsa. Waduh. Apalagi siang hari ya. Waduh. Oleh karena itu kereta api Pasundan saat ini sudah di-upgrade le. Sehingga meskipun kereta apinya kelas ekonomi, tetapi akan merasakan kelas eksekutif le. Waduh. Namun ketika Mamang berangkat ya 29 Mei 2025, itu kereta apinya masih kereta api yang lama le. 3-2 dengan duduknya duduk tegak. Waduh, kebayang ya duduk tegak sampai Surabaya katanya 16 jam le. Waduh. Dah saling berhadap-hadapan le. Waduh. Saling adu dengkul le. Waduh. Apalagi ketika Mamang naik kereta api Pasundan ini,
kursi duduk Mamang dengan Ray itu tercecer le. Waduh, tidak satu blok le, tidak satu bangku le. Waduh, tercecer ya, tapi dalam satu gerbong. Ray berada di belakang Mamang ya, dan Mami ada di belakang Ray. Waduh, tercecer Ray. Kenapa bisa tercecer? Karena memang Mamang memesan kereta api Pasundan ini secara dadakan le. Karena dadakan itulah ya, ternyata hanya yang tersedia kursi yang tidak sejajar alias kursi yang tercecer, tercerai berai tercecer, tapi dalam satu area gerbong kereta api le. Ya mirip-mirip dengan pegunungan di Pulau Jawa yang konon katanya ya berasal dari India yang dibawa oleh para dewa. Tercecer dari Jawa Barat sampai Jawa Timur le. Waduh. Bagi saudara yang pernah menonton episode pertamanya, mungkin saudara akan tersenyum. Di mana tempat duduk kursi Mamang ya mirip pegunungan yang tercecer-cecer le. Waduh. Nah, bagi saudara yang baru datang langsung ke episode 2 ini ya, dan tertarik dengan cerita legenda pegunungan di Pulau Jawa, saudara tinggal tonton ya episode pertamanya tentang legenda pegunungan di Pulau Jawa. Sekaligus saudara akan mengetahui kronologis bagaimana Mamang bisa naik kereta api Pasundan ini le. Waduh. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi le. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele, ternyata kereta api Pasundan ini le penghubung antara Tatar Sunda atau tanah orang Sunda dengan Tatar Jawa atau tanah orang Jawa, meskipun satu pulau. Jadi satu pulau ini unik ya. Pulau Jawa ini terdiri dari beberapa etnis. Etnis besarnya adalah Sunda dan Jawa pemirsa. Di barat ada Sunda, di timur ada Jawa pemirsa. Dan ternyata kereta api Pasundan ini adalah salah satu kereta api penghubung antara tanah Sunda dengan tanah Jawa pemirsa. Waduh. Oleh karena itu di kereta api ini unik sekali, banyak sekali orang-orang Sunda dan orang Jawa le. Waduh. Kebetulan sekali ketika naik kereta api ini penuh sesak pemirsa ya. Tak kebagian kursi. Memang lihat ketika pesan di KAI Akses tidak ada kursi yang tersedia. Oleh karena itu Mamang mendapatkan kursinya pun tercecer-cecer le. Waduh. Karena okupansi kereta api ini luar biasa. Selain sebagai kereta api penghubung antara tanah Sunda dan Jawa, kereta api ini adalah kereta api yang hemat le. Waduh, kereta api yang terjangkau oleh semua umat. Waduh, termasuk harga tiketnya le. Waduh. Bahkan kereta api ini juga menjangkau stasiun-stasiun kecil yang notabene kalau kereta api eksekutif, kereta api kelas atas ya tak berhenti. Tapi kalau kereta api ini berhenti le. Waduh. Oleh karena itu Mamang ketika naik kereta api ini benar-benar ramai sekali pemirsa. Waduh. Hiruk pikuknya luar biasa pemirsa. Dan inilah menikmati perjalanan ya epik lagi le dengan kereta api Pasundan. Oh iya, kata Pasundan sendiri berasal dari kata Pasundan. Pasundan ini istilah lainnya adalah tanah orang Sunda pemirsa. Waduh. Pasundan, tanah orang Sunda. Jadi Pasundan ini tanah orang Sunda pemirsa ya, yang disematkan di kereta api untuk jarak antara Bandung menuju Surabaya pemirsa ya, untuk menghubungkan antara tanah Sunda dengan tanah Jawa pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Pasundan melewati banyak tikungan dan pegunungan le. Waduh. Selepas stasiun Tasikmalaya ini view-nya luar biasa. Banyak sekali pegunungan, ngarai, sungai, bahkan ya liukan-liukan, perkampungan dan sebagainya pemirsa. Keindahan tanah Sunda pemirsa. Waduh. Jadi bagi saudara yang ingin menikmati tanah Sunda dengan harga hemat naik kereta api, salah satunya kereta api Pasundan. Apalagi sekarang kursinya sudah seperti kursi premium pemirsa, atau kursi yang dikenal dengan kursi eksekutif 222 yang menghadap semuanya ke depan. Biasanya yang
kereta api zaman dulu ya, ketika memang naik ini ada yang menghadap ke depan, ada yang menghadap ke belakang pemirsa. Yang kasihan itu yang menghadap ke belakang pemirsa. Waduh, bikin orang pusing pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Pasundan yang melewati jembatan legendaris penghubung antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Ciamis, yaitu jembatan Cirahong pemirsa. Yang uniknya di bawah kereta api ini ya, di rel ini ada jalur untuk kendaraan. Nah kalau dulu kendaraan roda 4, sekarang roda 2 pemirsa. Waduh, penghubung antara Ciamis dengan Tasikmalaya melewati sungai Citanduy. Nah ternyata sungai Citanduy ini adalah sungai legendaris pemirsa. Waduh, sungai yang menumbuhkan peradaban. Salah satunya peradaban Kerajaan Gunung di Tatar Sunda pemirsa. Waduh, kerajaan apa itu Mang? Kerajaan itu adalah Kerajaan Galuh pemirsa. Waduh, Kerajaan Galuh yang kelak beribu kotanya di Ciamis pemirsa. Waduh, ketika Galuh itu berada di Ciamis ya, Galuh itu menjadi pusat peradaban kerajaan tertua sekaligus kerajaan termegah termasyhur dengan kekuasaannya yang luar biasa pemirsa. Konon katanya kekuasaan kerajaan Galuh ini sampai juga ke Jawa Timur pemirsa. Ya, di mana di Jawa Timur ada dikenal dengan Pelabuhan Galuh atau Ujung Galuh pemirsa. Waduh. Bahkan nama-nama Galuh juga tercecer ya di beberapa tempat di Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat pemirsa. Yang notabene kalau nama Galuh itu tercecer, itu artinya itulah kekuasaan Galuh pada saat itu pemirsa. Pengaruh Galuhnya luar biasa. Dan Kabupaten Ciamis ini dulunya bernama Kabupaten Galuh karena dulunya adalah pusat ibu kotanya Kerajaan Galuh pemirsa. Pada tahun 1900-an itu dirubah menjadi Kabupaten Ciamis pemirsa. Jadi ketika kereta api ini melewati Sungai Citanduy memasuki Kabupaten Ciamis ya, apalagi kereta api ini nanti berhenti di stasiun Ciamis pemirsa, memang teringat dengan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh ini dikenal juga Kerajaan Pegunungan pemirsa. Waduh, bahkan nama Galuh sendiri ya, ada yang diartikan sebagai berlian, ada yang diartikan sebagai cahaya, ada juga yang diartikan bahwa Galuh ini adalah gunung pemirsa. Waduh. Pada zaman dahulu orang bilang ya, untuk menyebut Kerajaan Galuh ini dikenal dengan Gunung Galuh pemirsa. Waduh, penyebutan untuk Kerajaan Galuh. Nah, Galuh ini adalah salah satu kerajaan yang unik. Uniknya ketika kerajaan lain beribu kota di pesisir dengan pelabuhan-pelabuhannya, Kerajaan Galuh ini malah mendirikan sebuah kerajaan dengan ibu kotanya di pedalaman pemirsa, di gunung pemirsa, dekat aliran Sungai Citanduy pemirsa. Waduh, yang artinya bahwa kerajaan ini lebih mementingkan berada di gunung pemirsa. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa menjadi di gunung pemirsa? Waduh. Tapi meskipun kerajaan ini ibu kotanya di gunung, kerajaan ini juga mempunyai pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir. Salah satunya Ujung Galuh, Cirebon, Cilacap ya, Serayu dan sebagainya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Pasundan pun ya singgah dulu di stasiun Ciamis untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Nah, ketika kereta api ini sedang berhenti di stasiun Ciamis, Mamang akan sedikit cerita pemirsa. Waduh, tentang Kerajaan Galuh, salah satu kerajaan penjaga tanah Jawa pemirsa. Waduh, jadi meskipun Kerajaan Galuh ini kerajaan yang secara sejarah sih biasa-biasa aja ya, tetapi ini adalah kerajaan penjaga tanah Jawa pemirsa. Waduh, penjaga keseimbangan tanah Jawa pemirsa. Konon katanya sebelum ada berdirinya kerajaan-kerajaan besar di sebelah timur, termasuk Majapahit, Singosari belum berdiri ya, Kerajaan Galuh sudah berdiri zaman duluan pemirsa. Sebelum Mataram kuno pembangun Borobudur Prambanan itu berdiri, Galuh sudah berdiri pemirsa. Waduh, konon katanya Mataram pun ya keturunan Galuh pemirsa. Waduh.
Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita dengan kerajaan Galuh. Ternyata juga kerajaan Galuh dengan kerajaan Sunda itu berbeda pemirsa. Waduh, meskipun sama-sama orang Sunda, bahasanya bahasa Sunda, tetapi Sunda dan Galuh itu berbeda pemirsa. Waduh, kerajaan Sunda ya kerajaan Sunda, kerajaan Galuh ya kerajaan Galuh. Namun pada suatu ketika kerajaan Sunda dan Galuh itu pernah disatukan menjadi kerajaan Sunda Galuh pemirsa. Tapi meskipun disatukan, tetaplah Galuh ya Galuh, Sunda ya Sunda pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mama akan sedikit cerita tentang kerajaan gunung di Jawa Barat ya, atau dikenal dengan kerajaan Gunung Galuh pemirsa, kerajaan Galuh pemirsa. Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang ya jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tidak suka dengan cerita Mamang ya skip aja, simpel dengan Mamang. Karena kuota internet saudara tak tercover BPJS, apalagi dana hibah pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya skip aja. Namun bagi saudara yang penasaran dengan channel Mamang ya tongtonglah sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Mamang berterima kasih bagi saudara-saudara yang menonton sampai tamat. Mamang pun akan berdoa siapapun yang menonton sampai tamat, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Atau mudah-mudahan salah satu keturunan dari saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini pemirsa. Amin. Selain itu Mamang pun ya berbicara bukan omon-omon pemirsa ya, bukan sekadar omon-omon ya, tetapi berbicara sesuai dengan fakta dan sumber yang Mamang dapatkan. Ya, sumber yang Mamang dapatkan ya. Bagi saudara yang punya sumber sendiri, punya pendapat sendiri ya boleh sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat untuk kita semua pemirsa. Ya, termasuk bagi Mamang sendiri untuk menambah wawasan pemirsa ya. Mohon maaf aja apabila banyak kekurangan pemirsa, biasalah MacGyver ya. Ya mudah-mudahan karya Mamang yang ece-ece ini ya siapa tahu di kemudian hari menjadi berharga pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang punya pendapat, berpendapatlah di kolom komentar ya. Asalkan kalau komentar saudara ini penuh dengan perdamaian ya, bukan bikin keonaran ya. Mohon maaf aja apabila ada komentar yang agak lain ya, yang bikin keonaran, Mamang sebagai admin ya harus bertanggung jawab. Salah satunya akan skip komentar yang agak lain pemirsa. Karena channel ini channel yang penuh perdamaian pemirsa ya, bukan bikin keonaran ya. Apalagi nanti ya kalau ada komentar yang bergaya-gaya Mossad, The Peace Day at Impera ya, yang bikin kegaduhan ya, Mamang skip aja ya. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Galuh, Kekuatan di Timur Tatar Sunda. Usai kehancuran Tarumanegara, wilayah Tatar Sunda terbagi menjadi dua kekuasaan. Galuh berperan menjaga wilayah timur dengan Ciamis sebagai tempat pemberhentiannya. Ditulis oleh M. Fazil Pamungkas, edisi 20 Februari 2020. Pada abad ke-7, kerajaan Tarumanegara yang berdiri dari abad ke-4 sampai ke-7 Masehi, salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua di Nusantara, resmi kehilangan kekuasaan atas Tatar Sunda alias Tanah Sunda alias Jawa Barat pemirsa. Tarumanegara masa pemerintahan Raja Tarusbawa yang memerintahkan 669 sampai 670 Masehi tidak lagi dapat meredam konflik di dalam kerajaannya yang semakin meluas. Rakyat pun dilanda kecemasan. Waduh. Namun keadaan tersebut tidak benar-benar buruk bagi kerajaan-kerajaan pasal atau kerajaan taklukan Tarumanegara. Konflik itu merupakan kesempatan untuk memerdekakan wilayah-wilayah di luar Tarumanegara, seperti yang dilakukan oleh penguasa Kendan. Penguasa Kendan waktu itu dipimpin oleh sang resi bernama Ureti Kandayun pemirsa. Waduh.
Kendan itu adalah sebuah daerah yang diperkirakan di sekitar Nagreg, pemirsa. Karena di situ terdapat batu-batu kendan, pemirsa. Batu-batu yang dipergunakan untuk perkakas, untuk pembangunan ya dan sebagainya, pemirsa. Salah satunya cohet. Jadi Kendan ini adalah nama batu, pemirsa. Diperkirakan batu ini ada di daerah Nagreg. Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pemirsa. Ya, perbatasan antara Bandung Garut, pemirsa. Jadi bagi saudara yang pergi ke Bandung ya dan juga pergi ke Garut, itu ada tanjakan Nagreg, pemirsa. Ya, di sekitaran itulah pusat ibu kota atau pusat pemerintahan Kerajaan Kendan, yang kemungkinan ya asal mulanya Wetikan Dayun itu ada di Nagreg, pemirsa. Waduh. Pada abad ke-7 Masehi, upaya pemisahan diri itu berhasil ia lakukan tanpa menimbulkan konflik dengan penguasa Tarumanegara. Begitu Tarumanegara hancur sepenuhnya, banyak penguasa-penguasa bekas Tarumanegara mendirikan lagi sebuah kerajaan yang kita kenal dengan Kerajaan Sunda atau kelak menjadi Sunda Pajajaran, pemirsa. Wetikan Dayun menolak ikut ambil bagian dalam pembangunan kerajaan baru pengganti Tarumanegara yang dikenal dengan Kerajaan Sunda atau kelak menjadi Sunda Pajajaran, pemirsa. Bersama para pengikutnya, Wetikan Dayun mendirikan kerajaan baru. Wetikan Dayun pun harus memindahkan ibu kotanya, harus pindah ya dari daerah Kendan ke suatu tempat karena daerah Kendan tidak memadai untuk mendirikan pusat pemerintahan karena wilayahnya geografisnya kurang memadai, pemirsa. Konon katanya kekurangan di Kendan itu adalah kekurangan air dan juga daerahnya pegunungan terjal, jadi sulit untuk pembangunan, pemirsa. Waduh. Akhirnya Wetikan Dayun pun memindahkan pemerintahannya ke daerah Karangkamulyan yang sekarang menjadi wilayah Ciamis. Di Karangkamulyan ini nanti ada situs ya, situs ibu kota Kerajaan Galuh. Waduh, letaknya ya di dekat Jalan Raya Ciamis Banjar, pemirsa, Jalan Raya Nasional 3. Jadi bagi saudara yang berasal dari Bandung yang mengena ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Bandung lewat Ciamis ya singgahlah di Karangkamulyan. Itu ada pelangnya, Karangkamulyan, situs Karangkamulyan atau dikenal dengan situs Ciung Wanara, pemirsa. Waduh. Pada tahun 669 Masehi berdirilah Kerajaan Galuh sebagai lanjutan dari pemerintahan Kendan dengan raja pertamanya Wetikan Dayun. Sementara itu, menurut Bapak Mumuh Mohsin Cet dalam bukunya Ciamis atau Galuh, di bekas wilayah Kerajaan Tarumanegara juga didirikan pemerintahan baru bernama Kerajaan Sunda di bawah kuasa Tarusbawa. Sunda berperan penting melanjutkan politik Tarumanegara. Bahkan ibu kota Tarumanegara ya dijadikan wilayah Sunda, pemirsa, dengan menjalankan pemerintahan di bekas daerah yang ditinggalkan Tarumanegara. Baik Sunda maupun Galuh sama-sama memegang pengaruh besar di Tatar Sunda. Jadi, Galuh dan Sunda lahir secara bersamaan, kata sejarawan Budiansah kepada tim historia.id. Demi menjaga keamanan di kedua kerajaan tersebut, Wetikan Dayun dan Tarusbawa sepakat melakukan perundingan untuk menentukan batas kekuasaan masing-masing kerajaan tersebut. Kata Pak Budiansah, sejarawan, sampai pada kesepakatan bahwa terdapatlah batas antara Galuh dengan Sunda, yaitu Sungai Citarum. Sungai Citarum menjadi batas pemisah alami antara kedua kerajaan yang terlahir dari kehancuran Tarumanegara itu. Citarum ke arah timur menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Galuh. Lalu dari Citarum ke arah barat menjadi milik Kerajaan Sunda. Ada yang unik ya, kenapa Wetikan Dayun memilih Karangkamulyan, pemirsa? Karena ketika perjalanannya mencari ibu kota untuk didirikan kerajaan baru pengganti Kendan, Wetikan Dayun melihat ada sebuah daerah
yang benar-benar subur, benar-benar banyak airnya ya, dan memilih tempat tersebut berada di sekitaran Sungai Cimuntur dan Citanduy pemirsa. Karena dua sungai ini berasal dari dua gunung keramat pemirsa. Yang pertama dari Gunung Galunggung, yang kedua dari Gunung Sawal pemirsa. Waduh. Dan kedua sungai ini antara Cimuntur dan Citanduy bertemu di satu titik yang bernama Patimuan. Nah, di tempat itulah menjadi pusat ibu kota kerajaan Galuh yang kita kenal dengan Karangkamulyan. Pada tahun 1970-an, para sejarawan yang tergabung dalam tim peneliti sejarah Galuh berhasil mengumpulkan informasi terkait kedudukan Galuh dalam narasi sejarah kerajaan di Nusantara. Dalam laporan tahun 1972, Galuh Ciamis dan tinjauan sejarah, tim peneliti tersebut berhasil mengumpulkan nama-nama kerajaan yang masih berkaitan dengan kerajaan Galuh. Menurut Mumoh Mohsin Jet dalam bukunya berjudul Ciamis atau Galuh, kata Galuh secara bahasa mengandung 3 makna. Pertama, kata Galuh berasal dari bahasa Sangsakerta Galuh yang artinya permata yang paling baik. Waduh, diamond ya. Yang kedua, kata Galuh berasal dari kata Aga yang berarti gunung dan Loah berarti bengawan. Artinya Galuh ini dua kata, artinya gunung dan sungai pemirsa. Gunung dan sungai. Waduh, bengawan, sungai, laut dan gunung pemirsa. Ketiga, kata Galuh bisa dimaknai juga gale dalam bahasa Sunda yang berarti bagian di dalam pohon yang paling keras. Arti-arti kata tersebut jelas sangat simbolis dan syarat muatan makna yang sangat dalam. Ucap sejarawan dari Universitas Pajajaran itu bernama Bapak Mumoh Mohsin Jet dalam bukunya Ciamis atau Galuh. Ternyata ada lebih dari 10 nama wilayah atau daerah yang ada kaitannya dengan Galuh pemirsa. Bahkan mengambil nama-nama embel-embel Galuh pemirsa. Waduh. Ada kota-kota kuno di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang mengambil kata Galuh pemirsa. Waduh. Lokasinya pun tidak hanya di Jawa Barat sebagai daerah yang diyakini wilayah kekuasaan kerajaan Galuh. Ternyata nama Galuh ini tersebar di Pulau Jawa pemirsa. Waduh. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, Kerajaan Galuh Sindula. Ternyata lokasinya di Lakbok, Banjar sekarang. Lalu ada Medang Gili atau Medang Galuh ya, Kerajaan Galuh Rahiang yang berlokasi di Brebes. Lalu ibu kota Medang Pangramesan atau Galuh Kalongan yang berlokasi di Roban. Lalu ibu kota Medang Pangramesan Galuh Lalean berlokasi di Cilacap. Ibu kota Medang Kamulan Galuh Pakuan, ibu kota di Kawali, Galuh Kalingga, Galuh Tanduran ya, dan sebagainya. Bahkan Hujung Galuh, bahkan Medang pemirsa. Waduh, kata Medang kan konon dipercaya ada di Grobogan pemirsa. Grobogan, terus sekitaran Gunung Merapi pemirsa. Bahkan juga Hujung Galuh ya, dipercaya nama Hujung Galuh ini nama lain pelabuhan yang ada di Jawa Timur, yang mungkin kata sejarawan diperkirakan adalah Surabaya pemirsa. Waduh, Surabaya adalah wilayah Galuh pemirsa. Waduh. Dan sebagainya. Bahkan nama-nama Galuh pun ya ada tersebar di wilayah Jawa Timur dan bahkan ke Bali pemirsa. Dan nama-nama Galuh ini ya adalah kebanyakan nama-nama kuno suatu daerah yang mungkin sekarang sudah berubah namanya pemirsa. Berdasarkan informasi tersebut, para peneliti meyakini jika Galuh adalah sebuah kerajaan besar pemirsa. Waduh, kerajaan besar, dan kemungkinan juga ya Galuh mempunyai pengaruh yang sangat besar ke berbagai wilayah. Bahkan kenapa ada embel-embel Galuh? Jangan-jangan itu adalah negara bagian Galuh atau mungkin suatu wilayah bawahan Galuh pemirsa. Waduh. Jadi kekuasaan Galuh ini ternyata
tak sekecil daun kelor pemirsa, tak sekecil Jawa Barat pemirsa. Ternyata ada kemungkinan penguasaannya sampai juga ke seluruh Jawa bagian timur, Jawa Tengah sampai Jawa Timur pemirsa. Kekuasaan di Galuh. Salah satu sumber yang banyak memberikan informasi terkait Galuh adalah sebuah naskah yang dibuat pada akhir abad ke-16, yakni Carita Parahyangan. Dalam Carita Parahyangan, naskah titilar Karuhun Urang Sunda abad ke-16 Masehi, disebutkan bahwa seorang raja bernama Sena pernah berkuasa di Galuh. Kekuasaannya itu lalu digantikan oleh kemenakannya bernama Sanjaya. Proses naiknya Sanjaya ke tahta tertinggi Galuh ini penuh dengan konflik. Ia diketahui berselisih dengan pamannya, yaitu saudara seibu Sena bernama Rahyang Purbasora, yang berusaha menguasai Galuh dari tangan Sena. Setelah berhasil bertahta, Purbasora mengasingkan Sena bersama keluarganya ke Gunung Merapi, Jawa Tengah. Nah, bagi saudara mungkin tak asing dengan nama Sanjaya. Sanjaya nanti akan mendirikan dinasti Sanjaya alias mendirikan kerajaan Mataram, yang keturunannya akan membangun Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi yang lainnya di sekitaran Jawa Tengah, Yogyakarta pemirsa. Waduh. Ternyata Sanjaya ini pun yang mempunyai darah keturunan dari kerajaan Galuh pemirsa. Waduh. Itu artinya bahwa Mataram kuno atau daerah Merapi yang ada Candi Borobudur sekarang, dahulunya sebelum berdirinya candi itu adalah wilayah kekuasaan Galuh pemirsa. Sanjaya sendiri ikut dalam pengasingan bersama ibunya bernama Sena. Setelah dewasa, Sanjaya mencari perlindungan kepada saudara tua ayahnya yang berdiam di Danu. Cerita Parahyangan kemudian mengisahkan kemenangan Sanjaya dalam merebut kekuasaan dari Rahyang Purbasora, yang saat itu Purbasora adalah pemimpin di kerajaan Galuh, sehingga Sanjaya pun diangkat menjadi raja di kerajaan Galuh pemirsa. Waduh. Jadi artinya Sanjaya pendiri Mataram kuno pun ya keturunan Galuh pemirsa. Sanjaya bertahta di Galuh pada abad ke-8 Masehi. Keberadaan Galuh sempat lama hilang dalam sejarah ya. Hal itu terjadi karena sedikit sumber yang membahas tentang kerajaan ini. Barulah pada abad ke-11 Masehi melalui prasasti Sang Hyang Tapak berangkat tahun 1030 Masehi, nama Galuh kembali muncul. Prasasti yang ditemukan di daerah Sukabumi ini menyebut nama Maharaja Sijaya Bupati yang berkuasa di daerah bernama Parahyan Sunda. Berdasarkan penelitian sejarawan Nugroho Noto Susanto DKK, diketahui bahwa tokoh Srijaya Bupati ini sama dengan Rakean Dharma Siksa 1033 sampai 1183 Masehi yang diceritakan dalam naskah Carita Parahyangan sebagai Raja Galuh, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa ini pusat pemerintahan Galuh berada di wilayah bernama Parahyan. Di mana nih Parahyan? Tentang apa sebabnya Rakean Dharma Siksa dapat cukup lama memerintah, yaitu karena ia memperoleh berkah dari para pendeta yang berpegang teguh kepada milik asli Sunda, yaitu Sang Hyang Dharma dan Sang Hyang Siksa, ungkap Bapak Nugroho Noto Susanto dalam bukunya. Galuh Sunda pernah bersatu pemirsa. Waduh. Rupanya antara kerajaan Galuh dengan kerajaan Sunda tidak selalu terlibat konflik, tidak selalu terpisah pemirsa. Menurut Bapak Budiansah, antara Sunda dan Galuh pernah bersatu menjadi kerajaan tunggal. Bukan hanya sekali tetapi 2 kali pemirsa, yaitu pada masa pemerintahan Maharaja Sanjaya tahun 723 Masehi, 732 Masehi, dan masa Prabu Jaya Dewata dengan gelar Sri Baduga Maharaja tahun 1482 Masehi, 1521 Masehi. Nah, Prabu Jaya Dewata ini
dikenal juga dengan Prabu Siliwangi pemirsa ya. Kedua kerajaan besar di Tatar Sunda ini dipersatukan melalui jalan pernikahan. Galuh dan Sunda ada kalanya dipersatukan melalui jalan pernikahan putra dan putri mahkota. Jadi kalau putra Sunda ya ingin menikah punya permaisuri, biasanya permaisurinya dari Galuh. Begitu juga ya putra Galuh yang ingin punya permaisuri ya biasanya mempersunting wanita Sunda pemirsa. Hal yang uniknya menurut sejarawan Budiansa, ketika kerajaan ini disatukan Galuh dan Sunda, kerajaan ini menamakan kerajaan Sunda pemirsa. Terbentuknya kerajaan Sunda Galuh pada masa Sanjaya terjadi ketika sang raja memperistikan putri Raja Sunda, yaitu putri dari Raja Tarusbawa. Sanjaya lalu mendapatkan gelar Tohaan ya, atau bahasa Indonesianya yang dipertuan ya di Sunda. Bergabungnya Sunda ke Galuh memberi keuntungan yang besar bagi keduanya. Mereka sama-sama melebarkan pengaruh sehingga kekuasaannya dapat mencakup wilayah Tatar Sunda yang begitu luas. Sementara pada proses penggabungan yang kedua, Galuh sudah memerintah di wilayah Kawali Ciamis, di mana pada masa Prabu Jayadewata, ibu kota Sunda dipindahkan ke Galuh pemirsa, di mana Sunda dan Galuh disatukan. Pusat pemerintahan terakhir berdasarkan keterangan dalam cerita Parahyangan, pusat pemerintahan terakhir Galuh adalah daerah Kawali di Kabupaten Ciamis. Di Kawali menjadi pemberhentian terakhir atau ibu kota terakhir para penguasa Galuh. Menurut Bapak Noto Susanto, keterangan mengenai pada zaman pemerintahan siapa pusat pemerintah Galuh dipindah di Kawali tidak dapat dipastikan dengan jelas. Namun menurut prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitar kawasan Kawali diketahui bahwa pada masa pemerintahan Prabu Raja Wastu atau dikenal dengan Niskala Wastu Kencana atau dikenal dengan salah satu Prabu Siliwangi. Karena katanya Prabu Siliwangi itu ada 8 pemirsa. Pusat kekuasaan Galuh telah berada di Kawali. Ia membangun sebuah keraton yang dikenal sebagai Keraton Surawisesa. Ia mengharapkan agar orang-orang yang datang kemudian berbuat kebajikan, sehingga dengan demikian dapat hidup lama dan berbahagia di dunia. Pengharapan seperti itu ternyata juga dapat ditemukan dalam naskah Sang Hyang Siksakanda Karesian yang ditulis tahun 1518. Menurut sejarawan Nina Halubis dalam bukunya Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat, Prabu Raja Wastu Kencana pada prasasti Kawali ini adalah tokoh yang sama dengan nama Rahyang Niskala Wastu Kencana pada prasasti Batu Tulis dan Kebantenan. Waduh, prasasti Batu Tulis kan ada di Bogor pemirsa, Kebantenannya di Banten pemirsa. Ia dikenal sebagai kakek dari penguasa Sunda, Sri Baduga Maharaja. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa Niskala Wastu Kencana menjalankan pemerintahannya di Kawali sebelum akhirnya digantikan oleh putranya, yaitu Rahyang Ningrat Kencana atau Rahyang Dewa Niskala. Dalam cerita Parahyangan, Rahyang Ningrat Kencana disebut sebagai Tohaan di Galuh atau yang dipertuan agung atau Tuan di Galuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampai pada masa pemerintahannya pusat kerajaan Sunda masih terletak di Galuh, tepatnya di sekitar kota Kawali sekarang, tulis Noto Susanto dalam bukunya. Ketika masa pemerintahan Prabu Jayadewata, kerajaan Sunda dan Galuh telah bersatu. Kerajaannya menjadi satu dari sedikit pemerintahan Hindu-Buddha yang masih bertahan di tengah kepungan pengaruh Islam. Demi menjaga ajaran Hindu-Buddha tetap lestari, Prabu Jayadewata kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Kawali ke Pakuan Pajajaran yang sekarang menjadi kota Bogor. Dan kebetulan Pakuan Pajajaran sebelum dipindahkannya sudah menjadi ibu kota Sunda pemirsa.
Jadi artinya ibu kota Galuh pindah ke Sunda. Saat itu Galuh dan Sunda sedang disatukan. Kerajaan itu dikenal sebagai Kerajaan Pakuan Pajajaran. Kekuasaannya berjalan hingga tahun 1579 sebelum akhirnya hancur oleh serangan pasukan Islam. Bahkan kerajaan Galuh ini masih eksis ketika kerajaan rivalnya Pajajaran atau Sunda sudah runtuh, pemirsa, dan dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Islam. Salah satunya kerajaan Kesultanan Cirebon dan juga Kesultanan Mataram, pemirsa. Waduh, ketika Mataram berdiri dan Cirebon eksis sebagai penguasa baru di wilayah Jawa Barat, kerajaan Galuh masih berdiri, pemirsa. Pada masa pemerintahan Mas Jolang atau raja kedua dari kerajaan Mataram mengadakan ekspansi ke wilayah barat, yaitu ke wilayah Galuh sekarang, yang pada akhirnya Galuh pun jatuh ke tangan Mataram, pemirsa. Waduh. Disebutkan dalam sejarah kerajaan Galuh adalah kerajaan pegunungan yang sulit ditaklukkan oleh musuh-musuhnya, sehingga meskipun kerajaan Galuh berada di pegunungan, kerajaan Galuh tak semiskin. Biasanya zaman dulu kerajaan-kerajaan yang ada pelabuhan penting atau di pesisir yang akan menjadi kerajaan besar. Namun kerajaan Galuh membuktikan meskipun berada di pegunungan, ya, di pedalaman yang jauh dari pesisir, dari pelabuhan, toh kerajaan Galuh adalah salah satu kerajaan pegunungan yang sukses, pemirsa, memakmurkan rakyatnya, bahkan menjadi kerajaan besar dalam masanya. Waduh. Bahkan kerajaan Galuh pun tercatat dalam pedagang-pedagang asing, ya, tercatat dalam dinasti-dinasti Tiongkok semenjak dinasti Tang sampai dinasti Ming, pemirsa. Waduh. Bahkan juga tercatat oleh para pelaut dari Eropa, terutama dari catatan Portugis, pemirsa. Waduh. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Banjar Station. If you end your trip at Banjar Station, check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.